Halo semuanya, perkenalkan saya Ega Florentina dari kelas PSPM 2021F. Di sini saya akan melakukan uji coba boraks pada makanan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama alatnya yaitu gelas sebagai wadah untuk larutan, yang kedua ada piring sebagai wadah untuk sampel bahan makanan, yang ketiga ada parutan untuk menghaluskan ubi ungu dan kunyit, lalu ada sendok untuk mencampurkan indikator larutan dengan sampel bahan makanan. Yang pertama itu ada untuk sampel bahan makanan, yaitu ada mie kuning, ada bakso, dan juga tahu putih. Lalu untuk indikator larutannya kita menggunakan buah naga, kunyit, dan juga ubi ungu. Untuk langkah yang pertama kita akan membuat larutan indikator. Kita akan mengupas dan menghaluskan buah naga, kunyit, dan juga ubi ungu. Lalu kita ambil sarinya untuk dijadikan sebagai larutan indikator. Setelah ubi ungu, buah naga, dan kunyit dihaluskan, maka kita akan mendapat intisarinya seperti ini. Ini intisari untuk kunyit, ini intisari untuk ubi ungu, dan ini intisari untuk buah naga. Selanjutnya kita akan menghaluskan bahan-bahannya, yaitu tahu, mie kuning, dan bakso. Setelah kita menghaluskan ketiga bahan tadi, maka mie kuning akan terlihat seperti ini, bakso seperti ini, dan untuk tahu putih seperti ini. Selanjutnya kita akan meneteskan indikator larutan kepada sampel bahan makanan yang sudah ada. Yang pertama kita akan meneteskan larutan kunyit ke sampel bahan makanan. Pertama kita teteskan ke bakso. Yang kedua kita teteskan ke dalam sampel bahan makanan tahu putih. Yang ketiga kita teteskan larutan kunyit ke mie kuning. Setelah kita teteskan, kita akan menunggu beberapa saat agar kita mengetahui perubahan warna yang terjadi untuk larutan kunyit. Selanjutnya, kita akan meneteskan larutan buah naga kepada sampel bahan makanan. Yang pertama, kita teteskan ke mie kuning. Setelah kita teteskan ke mie kuning, selanjutnya kita teteskan kembali ke tahu putih. Yang ketiga, kita teteskan ke sampel bakso. Setelah kita teteskan larutan buah naga ke dalam sampel bahan makanan ini, kita akan menunggu beberapa saat dan kita akan melihat perubahan warna yang terjadi. Nah, untuk larutan yang ketiga ada larutan ubi ungu. Kita akan meneteskan larutan ubi ungu kepada sampel bahan makanan. Yang pertama kita teteskan ke tahu putih. Yang kedua kita teteskan ke bakso. Dan yang ketiga kita teteskan larutan ubi ungu ke mie kuning. Setelah kita teteskan larutan ubi ungu, kita akan menunggu beberapa saat untuk melihat perubahan warna yang terjadi. Setelah kita menunggu beberapa saat, kita akan melihat perubahan warna yang terjadi pada sampel bahan makanan.
Yang pertama kita lihat pada larutan kunyit, jika makanan tersebut berubah warna menjadi kuning kecoklatan atau merah, maka makanan tersebut mengandung boraks. Dan kita lihat hasilnya di sini. Yang pertama ada tahu putih. Tahu putih tidak berubah warna, berarti tahu putih tidak memiliki boraks. Yang kedua, kita lihat bakso. Bakso berubah warna menjadi kuning kecoklatan, maka bakso mengandung boraks. Untuk yang ketiga, kita lihat mie kuning. Mie kuning berubah warna menjadi kuning kecoklatan sampai ke merah, maka kita simpulkan bahwa mie kuning mengandung boraks. Yang kedua itu adalah larutan indikator buah naga. Jika perubahan warna menjadi ungu tua terjadi pada sampel makanan, maka makanan tersebut mengandung boraks. Yang pertama kita lihat tahu putih. Tahu putih tidak berubah warna menjadi ungu tua, maka tahu putih tidak mengandung boraks. Yang kedua, bakso. Bakso berubah warna menjadi ungu yang lebih tua, maka bakso mengandung boraks. Dan untuk yang ketiga ada mie kuning. Mie kuning berubah menjadi ungu yang lebih tua dan lebih pekat. Maka di sini kita simpulkan mie kuning mengandung boraks. Yang ketiga untuk larutan indikator ubi ungu. Jika perubahan terjadi pada sampel makanan menjadi biru tua atau ungu yang lebih pekat, maka makanan tersebut kita simpulkan mengandung boraks. Dan kita lihat hasilnya di sini. Yang pertama ada tahu putih. Di sini tahu putih tidak berubah warna, berarti tahu putih tidak mengandung boraks. Dan untuk yang kedua ada bakso. Bakso berubah warna menjadi ungu yang lebih pekat, maka kita simpulkan bakso di sini mengandung boraks. Dan untuk yang ketiga, kita lihat di sini mie kuning. Mie kuning berubah warna menjadi biru yang lebih pekat. Dari sini kita simpulkan mie kuning mengandung boraks. Dari percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat melihat perubahan warna pada mie kuning dan bakso. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa mie kuning dan bakso mengandung boraks, sedangkan tahu putih tidak mengandung boraks. Demikianlah hasil uji coba yang saya lakukan. Terima kasih.